70% untuk membantu perkembangan bicara anak adalah peran aktif orang tua. Dimanapun anak terapi, baik di klinik atau di rumah sakit, maka saat anak di rumah wajib dilatih fokusnya, dilatih oral motornya. Nah, bagaimana sih cara melatih anak sampai benar-benar berhasil bicara lancar? Di buku yang saya tulis berdasarkan pengalaman berhasil saya melatih anak pertama saya speak delay. Di buku ini sangat lengkap saya tulis langkah-langkah awal, cara-cara apa aja sih melatih anak terlambat bicara sampai anak bisa bicara lancar, lengkap saya tulis di buku ini. Contohnya, bagaimana supaya anak bisa menoleh, menengok, merespon saat dipanggil, gimana supaya anak bisa menunjuk, bagaimana supaya anak bisa bicara komunikasi dua arah, anak bisa menjawab pertanyaan dengan benar, bagaimana caranya supaya anak bisa mengucapkan satu kata secara utuh dan benar, bagaimana supaya anak bisa bercerita, dan bagaimana supaya anak bisa berhasil menulis dan membaca. Nah, di buku ini bukan hanya untuk anak terlambat bicara loh, tapi anak yang udah sekolah, yang udah bicara lancar. Di buku ini banyak tips-tips latihan fokus yang bisa digunakan supaya anak kembali fokus. Contoh ini, misalkan anak udah sekolah, tapi kalau di sekolah anak tuh nggak fokus, anak sering lupa pelajaran, atau misalkan anak malas belajar, anak belum lancar menulis, atau belum lancar membaca. Nah, di buku ini ada tips-tips berhasil yang spesial saya tulis. Ini benar-benar pengalaman berhasil saya melatih dua anak saya bisa menulis, bisa membaca dengan lancar menggunakan tips-tips dan contoh di buku ini. Beberapa testimoni yang sudah membeli buku ini, nah ini kebetulan ada di grup WhatsApp saya. Iya bun, betul. Saya juga membeli bukunya. Alhamdulillah, ngaruh banget ya anakku. Padahal anakku terapi di rumah sakit 1 tahun, gak ada perkembangan. Begitu stop terapi, aku stimulasi anak di rumah sendiri, malah 2 minggu ada perkembangan. Karena emang anak harus nyaman dan aman, yaitu sama mamanya. Kemudian, Masya Allah ya Mam, Alhamdulillah dulu dari 3 tahun ikutin apa kata Mam Ayu, latihan-latihan fokusnya. Sekarang anaknya suka minta belajar, gak ada capeknya pulang sekolah, mau tidur pasti belajar, dan main puzzle. Kalau menulisnya udah lancar, tinggal belajar baca dikit-dikit. Kemudian, berguna banget selama ini terapi kok nggak dikasih tahu seperti di buku ini. Baru dipraktekkan sehari aja, anak udah kelihatan antusiasnya loh. Terima kasih Mbak Ayu, sama-sama Mam. Buku ini bagus, penjelasannya simple, seperti kalau anak gak mau sikat lidah, tipsnya apa, keluhannya anak apa, solusinya dijabarkan, informatif, simple dan jelas. Kemudian, buku ini sangat bermanfaat, cocok untuk kalangan guru dan orang tua. Kemudian ada lagi, Alhamdulillah Bunda, Masya Allah, penerapan keras ilmunya, baru 2 minggu ini hasilnya luar biasa. Anaknya sudah bisa menghafal huruf A sampai Z, berhitung 1 sampai 20, hafal nama-nama hewan. Anaknya bisa mengulangan kata, meskipun kadang-kadang masih ada kata-kata YouTube-nya. Wah, Mam, selamat ya. Lanjutkan perjuangannya, jangan nyerah. Kemudian, isinya daging semua. Sembari menunggu antrian terapi bicara, buku ini sangat membantu orang tua terapi mandiri di rumah dengan kurikulum terstruktur. Semoga dengan buku ini anakku bisa segera berbicara. Amin. Kemudian, sudah baca sedikit, isinya bagus banget. Semoga bisa konsisten, praktekkan ke anak dan berhasil seperti Mbak Ayu. Amin, amin. Mudah-mudahan semoga doa-doanya segera dikabulkan ya. Kemudian, Masya Allah buku ini sangat bagus. Semoga buku ini bisa menambah informasi buat yang membutuhkan. Testimoni berikutnya, Masya Allah sangat bermanfaat. Ilmu dalam buku ini harganya sangat mahal, tapi dijual cuma 170 ribuan. Di tempat terapi bisa menghabiskan biaya puluhan juta. Kalau beli buku ini aja dan konsisten praktekkan di rumah, tapi kalau ortu mengandalkan terapi, nggak akan ada perkembangan karena peran orang tua dan lingkungan yang bisa merubah anak delay atau gangguan fokus. Nah, ini benar sekali. Jadi, peran orang tua untuk melatih fokus anak di rumah itu sangat-sangat mempengaruhi perkembangan bicara anak. Testimoni berikutnya, betul Mbak, aku baru baca di bagian bukunya Mbak Ayu, kalau anak-anak beliau malah nggak konsumsi suplemen, beliau fokus aja ke sensori, dan Masya Allah bukunya beliau sampai dibeli para terapis juga. Ternyata bukunya Mbak Ayu juga dipajang di tempat terapi anak saya. Masya Allah, saya saat baca ini di grup, tuh bangga dan terharu banget. Saya terima kasih banyak untuk terapis yang sudah membeli buku saya. Terima kasih sebanyak-banyak. Penyebab mundurnya perkembangan bicara anak, mundurnya semua perilaku baik anak itu gara-gara sering menonton. Kalau aktivitas menonton anak tiap hari dan sangat lama durasi menontonnya, itu sangat-sangat wajar akan memunculkan beberapa perilaku yang mirip autis tapi bukan autis. Sekarang saya akan bacakan beberapa informasi dari
artikel di website, ini kebetulan saya dapat di redaksiku.com. Saya bacakan, regresi yang dialami oleh banyak anak disebut juga dengan pseudo-autism atau virtual autisme. Hal ini karena penyebab dari autisme yang mereka alami adalah karena paparan gadget yang berlebihan sehingga mereka hilang kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak seusianya untuk menjadi fondasi tumbuh kembang mereka di masa yang akan datang. Sebenarnya, gangguan penggunaan gadget ini sangat mempengaruhi otak anak karena saat menonton tayangan di gadget, anak jadi malas. Anak sudah mendapatkan semua stimulasi yang dibutuhkan hanya dengan menatap layar saja. Otak anak tidak lagi mencari stimulasi lainnya. Yang dilakukan anak hanya menunduk, melihat gadget di tangannya saja atau di televisi di depannya. Tidak akan ada hal lain lagi yang menarik minat anak karena kebutuhan otaknya terpenuhi. Kemudian, karena tidak melakukan kegiatan lainnya, otak dan sistem saraf yang dimiliki anak jadi tidak dilatih kembali, yang seharusnya sudah belajar berjalan dan berbicara dengan teman, malah hanya duduk saja dan menjadi pasif. Jika hal ini berlangsung dalam waktu lama, semua kemampuan yang dimiliki anak pun akan hilang. Saya sampai sedih banget ya, dinding sedih baca ini nih. Kalau setiap baca artikel mengenai perkembangan bicara anak tuh gara-gara gitu kayaknya rasa saya bersalah juga gitu. Kemudian otak yang sudah kecanduan gadget ini akan memantik emosi anak jika tidak mendapatkan asupan gadget yang lebih banyak lagi. Kita bisa menyebutnya dengan sakau gadget. Anak jadi sangat mudah marah karena emosinya dikendalikan oleh tayangan yang ada di dalam layar tersebut. Jika hal ini terus terjadi, anak akan semakin kehilangan kemampuannya atau yang disebut dengan regresi. Sekalipun menunjukkan perilaku autistik yang hampir sama, virtual autisme tentu saja tetap berbeda dengan autisme itu sendiri. Anak-anak dengan virtual autisme tidak memiliki alergi terhadap makanan seperti pada anak dengan autisme. Selain itu, dengan terapi yang benar, anak dengan virtual autisme bisa kembali normal dengan lebih cepat. Nah, ini benar. Kenapa saya bahas ini? Anak saya dulu, meskipun diagnosis dari dokter tumbuh kembang anak, dari psikolog, anak saya hanya speak delay, tapi sebenarnya penyebab utamanya adalah kesalahan saya sendiri, yaitu saya tiap hari kasih anak menonton di TV dan handphone, dan paling sering dan paling lama adalah menonton di HP. Dan itu menyebabkan keterlambatan bicara pada anak saya dan beberapa muncul perilaku autis. Nah, kebetulan dulu saya konsultasi ke 3 para ahli, ke dokter spesialis anak, ke dokter tumbuh kembang anak, dan psikolog. Nah, ketiga ahli ini kebetulan memberikan hasil dari konsultasi tersebut, yaitu anak saya hanya speak delay, dan saat dites pun, jadi kan waktu dites itu kan anak saya ditanya jawab namanya siapa, dipanggil, atau disuruh menunjukkan gambar dengan benar, yang mana gambar yang benar. Hasilnya, dari ketiga para ahli tersebut, anak saya hanya speak delay, hanya terlambat bicara aja. Nah, uniknya, saat konsultasi ketiga ahli tersebut, ini anak saya tidak menunjukkan beberapa perilaku autis yang kalau di rumah ini kadang-kadang muncul. Jadi setelah anak saya bicara lancar, kemudian saya sharing pengalaman berhasil saya melatih anak itu yang pertama kali di YouTube, ternyata latihan-latihan di rumah yang sama ini saya latih ke anak saya, permainan atau mainan yang saya sediakan di rumah, ternyata itu melatih fokus anak saya, itu benar-benar bisa melatih atau mengurangi, bahkan menghilangkan secara permanen beberapa perilaku autis anak saya. Video kali ini saya benar-benar mau bicara sebagai orang tua, yaitu orang tua yang dulu punya anak terlambat bicara, yang ada beberapa perilaku autis. Perilaku autis tersebut bisa hilang secara permanen dengan latihan-latihan fokus di rumah. Jadi intinya saya bikin video ini, jika para ahli, baik itu dokter tumbuh kembang anak, psikolog, yang saat ini memberikan hasil diagnosis ke anak kalian, kalau anak kalian tuh autis, tenang dulu, jangan sedih dulu, jangan marah dan kecewa dulu, tenang dulu. Saya bilang tadi, pikir-pikir dulu, ingat-ingat dulu nih, kira-kira sejak kapan anak kalian dikasih menonton TV, menonton HP, handphone, atau menonton gadget lainnya. Kalau jawabannya ketemu nih, oh iya ya, anak saya dikasih menonton misalkan nih, dari usia 4 bulan atau 3 bulan udah menonton. Nah, ini kan ketahuan nih, menonton, meskipun cuma sebentar, itu bisa menghancurkan fokus anak loh. Benar-benar bisa menghambat perkembangan bicara anak, benar-benar bisa membuat otot-otot tubuh anak lemas. Dan seperti saya bacakan tadi kan, hasilnya benar-benar luar biasa, dampak negatif untuk anak. Nah, setelah kalian tahu nih, penyebab utamanya adalah menonton, maka stop menonton, ikuti saran dokter atau psikolog. Misalkan anak harus terapi di klinik, di rumah sakit, ayo ikuti.
Dan minta tolong sekali saat di rumah kalian benar sungguh-sungguh setiap hari dengan sangat sering, kalau bisa 1 jam sekali, latih anak kalian dengan berbagai latihan fokus dan latihan oral motor dengan sangat sering dan konsisten. Sekarang saya akan bacakan beberapa kisah berhasil para mama pejuang. Kenapa saya bilang pejuang? Karena mereka gigih banget, semangat setiap hari melatih fokus anaknya di rumah. Belajar fokus plus no screen time, artinya tidak nonton sama sekali. Memang pengaruhnya luar biasa. Hasilnya, anaknya tidak tantrum berlebihan, makan lebih oke, dan lebih anteng. Kemudian kata beliau, di tempat terapi, juga sama belajarnya seperti yang Mam Ayu share. Anak belajar bertanggung jawab dengan mainannya, mengerjakan puzzle sampai selesai. Ini untuk latihan di sekolah juga, biar belajar mengikuti apa yang guru ajarkan. Nah, benar sekali, kalau anak mau fokusnya bagus dan mau mengikuti pelajaran dengan baik di sekolah, melatih puzzle 2-3 kali dalam sehari. Kemudian, testimoni berikutnya saya dapatkan dari akun TikTok saya. Mama Fitri ini gigih banget. Jadi kata beliau, saya adalah bukti nyata yang berhasil latihan fokus karena lihat video YouTube Mam Ayu. Saya awalnya stres karena katanya anak saya mengarah ke autis. Tapi setelah dengar Kak Ayu, saya paham. Saya fokus melatih anak di rumah. Saya bawa anak ke klinik tumbuh kembang anak. Diagnosanya mengarah ke autis. Saya down, patah hati, tidak semangat hidup, dan bekerja saya menangis terus. Ya Allah, Ma. Kemudian kata Mama Fitri ini, iya Mam, semua video saya banyak tentang Mam Ayu. Kalau ada yang nanya kok bisa berhasil padahal cuma latihan di rumah saja, sampai banyak banget yang nanya Mam. Aku selalu bilang aku nyontek semua dari Mam Ayu. Masya Allah. Terima kasih ya Mam ya. Kemudian ini kata Mama Fitri, perilaku mirip autis yang ada pada anak saya di usia 2 tahun yaitu anaknya dipanggil gak menengok, tidak menunjuk, tidak ada kata satupun yang keluar, sering mengepakkan tangan atau hand clapping, suka mondar-mandir tanpa tujuan. Kemudian kata Mama Fitri, saya latih dan berhasil. Semua perilaku autis anaknya hilang total dan sekarang anaknya bawel atau sudah lancar bicara. Masya Allah, Mama Fitri, gigih banget kamu. Selamat ya Mas, semua ini kerja keras kamu, doa kamu. Oh, bukan karena saya, karena kamu percaya nih, anak bisa dan kamu juga bisa melatih anak di rumah. Akhirnya Tuhan kabulkan semua doa-doa dan bisa kamu dilancarkan. Ya ampun, Masya Allah. Selamat ya Mama Fitri ya. Kemudian testimoni berikutnya saya dapatkan dari akun YouTube saya. Alhamdulillah, dulu anakku 2 bulan ikut terapi. Sedikit sekali perubahannya. Umur anakku 3 tahun 8 bulan, gak sengaja lihat atau nonton di TikTok, terus beralih ke YouTube ini. Baru 1 bulan, aku latih fokus anak, stop TV, stop HP, dan walaupun rasanya melelahkan sekali karena saya mengurus rumah dan dia juga memiliki adik yang jaraknya 1,5 tahun, tetapi bantuan nonton konten-konten Mam Ayu dan saya latih terus fokus anak saya, dia sudah banyak kata-kata yang keluar dan bisa hafal alfabet, berhitung, dan mulai fokus bisa komunikasi 2 arah. Alhamdulillah ya Allah. Selamat ya Maya. Terus berjuang, jangan menyerah sedikit pun ya. Kemudian anaknya awalnya pelit kosakata, walau ada beberapa yang cadel. Anakku kemarin susah fokus karena dikasih TV biar anteng, ternyata aku salah. Dan alhamdulillah aku stop screen time 3 harian ini. Alhamdulillah ya Allah, mulai nambah kosakatanya dan anaknya lebih fokus. Alhamdulillah, bener kan? Tanpa mama kasih menonton di TV, di gadget, akan sangat mudah melatih bicara anak, akan sangat mudah memperbaiki dan membentuk kembali fokus anak. Seperti itu. Ada lagi tes berikutnya. Nonton YouTube-nya Bun Ayu, percaya nggak Bun? Dulu ngajarin anakku meroncek, lemes banget tangannya. Terus 2 bulan lalu, anaknya tiba-tiba tuh bisa meroncek tanpa dibantu. Nah ini kan hebat kan, gara-gara sering latihan fokus, jari-jari anak ototnya terlatih nih, jadi bisa fokus kembali. Nah, gigi banget nih mama nih. Nah kemudian kata mama ini lagi, kebetulan kan beliau tinggal di luar negeri ya. Nah dia tuh juga ikut beberapa grup autis virtual. Jadi kata beliau, kalau dari grup virtual autism, penyembuhannya rata-rata di 3 tahun, tergantung durasi nontonnya. Biasanya di 6-18 bulan gejala autism menghilang. 3 tahun benar-benar sembuh dengan stop screen time dan terapi. Nah, Bun Ayu terbukti lebih cepat dengan melatih puzzle tiap jam. Ini saya saat baca testimoni mama ini benar-benar kaget dan bangga juga sih. Maksudnya
sebenarnya yang membuat perkembangan bicara anak cepat itu bukan karena info saya juga, bukan karena ini juga ya. Saya juga nggak mau takabur karena saya sangat yakin nih, semua mama atau semua orang tua yang melatih anaknya, yang melihat video saya, yang ikutin saran-saran saya, melakukan 11 latihan fokus yang saya ajarkan, itu kalau kalian dengan sungguh-sungguh konsisten setiap hari benar-benar melakukannya, bisa saya sangat yakin banget perkembangan bicara anak cepat. Jadi sebenarnya bukan karena saya, bukan karena ucapan saya, ini kan semua karena usaha kalian, doa kalian seperti itu. Jadi tetap banget terharu juga nih bacanya nih. Kemudian aku juga yakin Bun, ada yang namanya autis virtual. Buktinya anakku 2 tahun 2 bulan walaupun belum mau ngomong, tapi perilaku yang katanya tanda-tanda autis perlahan hilang. Respon sudah bagus. Kalau ditanya ayah lagi apa, dia nunjuk ke ayah sambil tangannya meragain kalau ayahnya sedang sholat. Bisa pura-pura batuk, pura-pura tidur, matanya merem kayak ekspresi bayi pada umumnya. Terapi klinik sama terapi mandiri di rumah Bunda. Terapi klinik 8 bulan dengan diagnosa ASD. Minim ilmu tentang bahaya gadget. Pernah konsul ke dokter Niko sama ke Vigil Klinik. Katanya bukan ASD loh, karena gadget aja, hanya serupa aja. Sarannya harus sering ngajak bermain di luar, juga belajar bersosialisasi. Alhamdulillah progresnya maju Bunda. Anakku sekarang umur 4 tahun. Bawelnya segala hal ditanya. Padahal umur 2 tahun 7 bulan belum ada suara apapun. Alhamdulillah, Masya Allah, semoga Bu Ibu cepat berhasil terapi mandirinya bersama Ayu Rudini. Lihat YouTube-nya, pelajari dan praktekkan. Insya Allah berhasil tanpa biaya sepeser pun. Betul Mam Ayu, efek HP itu besar sekali, apalagi bagi anak speak delay. Udah hampir 1 tahun, anak saya lepas HP. Dia jadi betah duduk lama latihan nulis. Latihan fokus hampir 45 menit bisa betah. Sedangkan temannya yang suka lihat HP, nggak bisa lama-lama duduk anteng. Anak saya dulu 2 tahun flapping. Stop TV, langsung hilang sendiri flappingnya. Anak saya juga flapping, hilangnya banyak latihan motorik kasar. Sekarang, perilaku autis hilang, tinggal verbalnya. Belum sampai sebulan saya beli bukunya dan praktekkan, perilaku jajar mainan sudah hilang. Mutar roda sudah hilang, tapi mutar-mutar masih ada, walaupun cuma kadang-kadang. Respon udah lumayan, kotak mata lumayan bagus. Sebelumnya parah banget, Mam. Beberapa minggu kemudian, Mama ini chat saya lagi. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sama Mam Ayu karena video Mam Ayu di IG, di YouTube, TikTok, buku Mam Ayu benar-benar mengajarkan saya cara terapi di rumah. Hari ini anak saya evaluasi di rumah sakit, sebelumnya diagnosa autis. Dan hari ini dokter kaget, anak saya sudah bisa menentukan memilih. Kalau iya bilang iya, kalau tidak bilang tidak. Sifat autis hampir nggak ada lagi. Komunikasi 2 arah mulai baik, sudah ke arah membaik. Dan yang dulu parah banget, alhamdulillah. Perubahannya sekarang, Mam. Kemudian kata beliau, diagnosa dokter berubah dari ASD menjadi itu, Mam. Benar kata Mam Ayu, diagnosa bisa berubah. Sebulan yang lalu, autis. Bulan ini, hiperkinetik. Kemudian kata beliau, alhamdulillah, latihan fokus ala Mam Ayu, semakin hari anak saya semakin bertambah kosakata, semakin paham arti kata, diperintah makin pintar. Makasih banyak ya, Mam. Latihan fokus benar-benar memperbaiki perilaku anak saya yang dulu lari, mutar-mutar, mainan dijejer, roda diputar. Bahkan anak saya suka larian keliling kompleks seperti hiperaktif. Karena latihan fokus sambil nyeker di luar rumah, aktifnya berkurang. Latihan fokus seperti membuat tingkah lakunya terarah ke arah lebih baik, Mam. Kegiatan menonton benar-benar merusak fokus anak, Mam. Apa yang saya bacakan ini hanya beberapa testimoni kisah berhasil mama pejuang yang awalnya anaknya didiagnosis autis sama para ahli. Berkat mereka terapi anaknya atau hanya melatih anaknya di rumah aja dengan konsisten tiap hari, perlahan-lahan beberapa perilaku autis yang sempat muncul di tubuh anak itu hilang total, gak akan muncul lagi. Ini berkat konsisten dan semangatnya para orang tua melatih fokus anak di rumah. Kemudian saya dapatkan lagi komentar di grup Facebook saya, Bun, gimana caranya menghilangkan steaming atau flapping? Nah, jawaban Mama ini benar. Sepengalaman anak saya, cara pertama stop TV dan HP Bun, secara otomatis berkurang. Memang belum 100% karena masih ada gerakan lain tapi tidak terlalu menonjol, itu benar. Jika anak sekarang sering steaming atau flapping mengepakkan tangan, nah, cara wajibnya, cara ampuhnya adalah anak wajib stop langsung. Gak boleh dikasih menonton TV, nonton handphone, dan menonton di gadget lain tuh sama sekali gak boleh. 1 menit gak boleh. Testimoni berikutnya, alhamdulillah sekarang anak saya kalau makan tidak screen time Mama Ayu. Karena kegiatan sebelum makan selalu saya sibukkan dengan latihan motorik halus dan kasar. Paling anaknya suka manjat-manjat, naik tangga. Biasanya kalau makan selalu nyari kemanapun HP-nya.
Dicari sampai dapat. Sekarang nggak nyari mam. Dan ada satu kata tambahan, dia pegang pipi, bilang pipi. Mama ini benar. Jadi awal ini anaknya kalau makan selalu harus nonton di HP. Nah, saya sarankan langsung stop TV. Saya bilang ke mama ini, saya bilang di grup, kalau misalkan untuk anak fokus makan dan mau makan, itu jangan dikasih HP saat makan. Jadi saat anak makan, sementara ini siapkan beberapa mainan fokus. Jadi sambil anak pegang mainan, sambil mama suapin, sambil mengajak bicara. Nah, ini mainan apa ya? Warna apa ya sayangnya? Ada bagiannya apa? Ada warna apa? Seperti itu. Jadi anak sambil mengunyah makanan, sambil mama jelaskan juga, nah sekarang kita makan nasi, pakai ayam, pakai sayur, kemudian jelaskan nih sambil main. Ini mainannya kita ajak, misalkan lagi main bengkel, nih mobilnya kita dulu ya, dibenerin dulu ya kak, mama ajak bicara. Jadi anak fokus ke mainan, tangannya bergerak fokus juga sambil mengunyah makanan. Untuk sementara seperti itu. Jadi kita sibukkan anak saat lagi makan dengan mainan fokus. Jadi anak pikirannya yang ingin menonton TV atau menonton HP saat makan itu hilang. Seminggu sampai 2 minggu, mama latih seperti itu, anak makan tanpa HP. Dijamin. Kalau setelah anak makan, kemudian diajak main fokus setiap hari dengan rutin, seminggu 2 minggu aja saya jamin, anak nih kalau makan dia nggak akan minta HP lagi karena udah terbiasa nih makan tanpa dikasih menonton. Seperti itu. Kemudian salah satu sharing lagi di grup WhatsApp saya, ya mam bener, anakku saja yang 2 bulan ini melonjak bagus perkembangannya, sudah sangat cerewet, sudah bisa merangkai kata 2-3 kata menjadi kalimat, hanya karena nonton di laptop tidak sampai 10 menit, karena saya sangat suka dengan macam-macam gambar hewan dan lagu-lagu. Sering sekali meniru suara hewan, dan hasilnya adalah anaknya itu tantrum lagi, kacau lagi fokusnya, yang tadinya udah bagus ngomongnya, malah gak karuan lagi. Nyesel banget katanya sekarang. Kata mama ini, jadi benar-benar harus stop. Meski 1 menit gak boleh menonton, itu sangat benar. Untuk anak mama yang belum bicara lancar, meskipun udah bisa merangkai kalimat, bisa 2, 4, 5 kata, bisa berkisah, saya minta tolong banget, jangan dikasih 1 menit menonton. Nggak boleh dikasih nonton HP, TV, gadget lainnya. Meskipun itu tayangan edukasi, meskipun mama menemani anak, kasih tahu, nak itu gambar apa, lagu apa. Jangan dikasih dulu, kalau kalian nggak mau menyesal, perkembangan anak akan berhenti lagi, akan mundur lagi, seperti itu. Kemudian, nah testimoni berikutnya, bener mam, anakku sudah 2 minggu stop total HP dan TV, emang benar-benar pengaruh mam. Seminggu pertama rasanya pengen tantrum sendiri lihat anaknya nangis, apa yang kita lakuin kayaknya percuma. Tapi perlahan-lahan sekarang alhamdulillah mam, pelan-pelan anaknya mengerti apa yang mamanya omongin. HP sama TV itu kayak racun. HP TV itu sangat berbahaya untuk perkembangan bicara anak. Dan kemudian kata mama lain, betul banget bun, walaupun bukan HP saja. Jangankan anak yang belum bicara, yang udah bicara pun, kalau menonton tuh efeknya menagih, otak anak jadi lemah. Lagi-lagi ini benar. Kemudian, bener mam, efek menonton itu negatif parah banget. Dari segi mengunyah makanan, anak jadi tidak bisa merasakan tekstur. Anak saya sudah bicara, kalau dikasih nonton, yang diajarin malah fokusnya jadi lupa-lupa. Tapi adiknya speak saya stop menonton, walaupun diajari sedikit-sedikit, tapi belum banyak kata-kata, setidaknya bisa ada fokusnya mam. Berat memang di awal, tapi tetap harus coba, seperti itu. Benar sekali mam, menjauhkan anak dari semua aktivitas menonton di TV, di HP itu sangat berat awalnya aja. 1-2 minggu, bahkan dari 1 sebulan, anak tanpa menonton HP, tanpa nonton TV itu pasti tantrum, nangis, terus dia ngambek, marah-marah. Mam sabar dulu, jangan ikutan marah, jangan ikutan kesel dulu. Siapkan dulu, atau bikin permainan. Sediakan mainan fokus, berwarna-warni, nggak perlu beli yang mahal. Pokoknya murah aja, yang penting itu bisa melatih fokus anak. Anak bisa mata konsentrasi, tangannya bergerak, kakinya bergerak. Pokoknya semua sediakan mainan kreatif, mainan fokus lainnya. Mam kalau saat melatih anak tuh ekspresi mam juga saat melatih anak harus ceria, suara juga jangan marah-marah, nada bicaranya tuh lemah lembut, dan jangan memaksakan anak. Jadi mam harus selalu bikin suasana latihan fokus ceria, nyaman, jadi anak tuh mau ikut mamanya main lagi, seperti itu. Dengan anak diajak main fokus, anak kan niatnya main aja ya, padahal kita kan tujuannya melatih anak. Dengan mama menciptakan suasana nyaman, ceria, mukanya ekspresinya tenang, aku jadi nyaman nih, oh mama baik ya, aku mau main sama mama lagi ya. Seperti itu. Besoknya anak akan mau nurut main sama mamanya, meskipun baru dikasih mainan saat permainan, misalkan main puzzle baru 1 menit sudah nggak mau apa-apa. Ikuti dulu kemauan anak mau main apa. Yang penting dalam 5 menit itu mama benar-benar melatih fokus anak dengan beberapa permainan apa. Nanti kalau anak udah setiap hari dalam 1 bulan, kalau misalkan 1 bulan itu mama udah melatih anak setiap hari nih, setiap jam dengan 11 latihan fokus yang saya ajarkan, nantinya
perlahan-lahan fokus anak akan terbentuk, perlahan-lahan anak akan terbiasa dengan suasana belajar karena sering main fokus. Nanti perlahan-lahan selain fokusnya terbentuk, kontak mata semakin bagus, beberapa perilaku autis yang pernah muncul di tubuh anak mama saya jamin akan hilang seperti itu. Saya bukannya ahli profesional, tapi semenjak tahun 2019 sampai sekarang itu banyak banget kasus yang masuk, hampir 90% mama-mama yang cerita atau orang tua yang cerita ke saya di WhatsApp, di Instagram, atau dulu di Facebook, di Telegram dulu. Itu kebanyakan anaknya didiagnosis atau diagnosanya autis. Nah, setelah beberapa bulan ikut terapi dan sering latihan fokus di rumah dengan mengikuti latihan fokus seperti saya ngajarkan, itu bersyukur sekali. Dalam waktu 4 bulan sampai 6 bulan aja, semua beberapa perilaku autis yang sempat muncul di anak mereka tuh hilang total. Kemudian beberapa mama juga konsultasi lagi ke para ahli, ke dokter umum anak, psikolog, dan hasilnya sangat membahagiakan. Anak mereka tuh nggak didiagnosis autis lagi, hanya delay aja dan perkembangan semakin bagus. Dan ada juga yang lebih membanggakan, ada juga banyak mama yang anak ini hanya dilatih di rumah aja dengan latihan fokus yang saya ajarkan dengan konsisten setiap jam. Tapi ada juga mama yang gigih, dia sama juga sama suaminya, jadi nggak ada patokan berapa jam, jadi hampir setiap saat dilatih anaknya. Dan saya sangat bangga banget, 1 bulan sampai 2 bulan ada banyak orang tua yang anak ini yang awalnya diagnosisnya autis, ini 1-2 bulan aja beberapa perilaku autis hilang. Ini benar-benar saya kaget, Masya Allah, bisa ya, hebat banget, 1-2 bulan tuh bisa menghilangkan beberapa perilaku autis yang dulu benar-benar mengkhawatirkan di tubuh anak mereka. Ini gigi banget nih. Jadi intinya nih, sebenarnya kalau misalkan mau mempercepat perkembangan bicara anak, selain terapi di klinik di luar, itu yang saya bilang tadi kan, 70% perkembangan bicara anak itu peran aktif orang tua di rumah. Orang tua harus sangat sering melatih fokus anak dan melatih orang tua di rumah. Kenapa? Karena kalianlah yang bisa membantu perkembangan bicara anak lebih cepat, lebih bagus. Kalau misalkan beberapa perilaku autis di tubuh anak yang sempat muncul, kemudian hilang karena diterapi dan sering latihan fokus di rumah, maka, mohon maaf, saya bukannya sombong atau gimana, kalau menurut saya itu bukan murni autis, bukan autis yang sebenarnya. Itu hanya virtual autis atau penyebabnya itu karena menonton. Jadi kalian jangan khawatir, tetap semangat, melatih anak jangan menyerah sedikit pun. Gitu. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah membeli buku saya ini. Saya bangga banget ini, ternyata banyak terapis yang membeli buku saya. Ada dokter tumbuh kembang anak juga membeli buku saya. Terima kasih banyak untuk semua orang tua yang sudah membeli buku saya. Dan jangan lupa, apa yang saya share di buku ini, tolong dilakukan dengan sangat-sangat sering. Seperti itu, jamnya terserah kalian. Kalau misalnya kalian nggak mau pelatih anak 1 jam sekali, terserah kalian. Yang penting, setiap hari, latih anak dengan 11 latihan fokus dan latihan oral motor, termasuk main puzzle. Seperti itu. Terima kasih banyak yang sudah menonton video saya, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan mohon maaf sekali untuk banyak WhatsApp atau chat yang belum terbalas. Saya minta maaf sekali. Jika memang itu sangat-sangat urgent dan penting, kalian bisa chat ulang saya. Dan sekali lagi terima kasih banyak.